Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini dikirimkan oleh teman-teman kami yang bernama Esa. Cerita ini berlatar belakang di sekitar tahun 2012. Waktu itu si Esa ini tinggal merantau di suatu pulau Kalimantan yang kita nggak bisa sebutin namanya untuk menghindari privasi. Oke, untuk yang pertama kita akan cerita dulu tentang background dari si Esa ini. Jadi pada saat itu si Esa ini masih sekitar berusia 17 tahun. Jadi si Esa ini itu masih kelas 3 SMA. Si Esa ini punya 2 saudara yang sudah menikah, sudah berkeluarga sendiri. Nah, pada suatu hari si Esa ini sudah lulus sekolah. Dia bingung, dia mau ngelanjut kuliah atau mau kerja. Sedangkan kakak-kakaknya yang lain nih mayoritas sudah lulus kuliah semua dan sudah berkeluarga. Nah, karena si Esa ini termasuk anak yang bandel, yang sulit diatur, beda dengan saudara-saudaranya yang lain. Akhirnya mau tidak mau ayahnya ini berinisiatif untuk mengajak si Esa ini untuk ikut pergi ke Kalimantan Selatan. Oh iya, saya lupa kasih tahu kalau memang ayahnya Esa ini memang perantau. Ayahnya Esa ini merantau ke Kalimantan itu dari tahun 2007 hingga sekarang. Jadi memang profesinya ayahnya ini, beliau ini punya usaha di sana. Nah, ayahnya ini melihat si Esa ini karena memang anaknya ini sulit sekali diatur, berinisiatif untuk mengajak anaknya itu supaya mengerti bagaimana cara bertanggung jawab, bagaimana dia mencari uang susahnya seperti apa. Sedangkan si Esa ini tidak mau untuk kuliah. Nah, singkat waktu akhirnya si Esa ini pun mau untuk diajak ayahnya pergi ke Kalimantan Selatan. Nah, pada waktu itu sampailah di Kalimantan Selatan, si Esa ini kaget lihat kondisi ayahnya. Ternyata di sana itu nggak seperti yang dipikirkan oleh Esa. Yang diketahui Esa ini, ayahnya itu tiap bulan kirim uang. Dan Esa ini nggak tahu kondisinya ayahnya di sana tuh seperti apa. Nah, begitu nyampe sana, si Esa ini sangat kaget lihat kondisi ayahnya. Di sana itu ayahnya cuma menyewa sebuah tanah, didirikan sebuah gudang. Ayahnya ini punya usaha penampungan kayu, atau bisa dibilang itu mebel, punya usaha mebel kecil-kecilan. Dan ayahnya cuma tinggal di gudang sederhana. Nah, di situ ada beberapa juga karyawannya yang sama-sama dari perantauan juga, ada 3 orang di situ. Nah, si Esa ini sangat kaget, sangat kasihan juga ngeliat ternyata ayahnya itu di Kalimantan ini nggak seenak yang dipikirkan oleh Esa. Nah, Esa pun mulai ikut di situ, ikut bantu-bantu ayahnya, bantu-bantu menyusun kayu, memotong kayu, dan lain-lain sepertinya. Hingga Esa ini merasakan gimana rasanya mencari uang tuh seperti apa. Esa ini mulai mengerti susahnya hidup di perantauan seperti apa. Esa ini mulai mengerti. Dan akhirnya Esa pun ini Dan si Esa ini pun akhirnya itu berubah pikiran dan akhirnya mau untuk melanjutkan sekolah lagi atau kuliah lagi di suatu perguruan tinggi yang ada di Kalimantan tersebut. Sambil si Esa ini bantu-bantu orang tuanya. Nah, singkat waktu si Esa ini pun udah mulai masuk kuliah. Seperti biasa, berjalan semuanya normal. Kejadiannya ini ketika Esa ini masih semester 3. Nah, waktu itu si Esa ini punya tetangga. Si Esa ini orangnya akrab banget sama tetangga-tetangganya. Waktu itu tetangganya ini namanya Pak Mo.
Pak Mo ini backgroundnya adalah seorang sopir, bisa dibilang orang yang cukup mampu juga. Beliau punya truk sendiri, ya, dan dijalankan sendiri. Nah, Pak Mo ini pun orangnya nggak pernah mau bergaul sama orang-orang lain. Di samping gudang Esa itu ada sebuah warung yang biasanya orang-orang tetangga sekitar, bahkan Pak RT pun nongkrong di situ. Si Pak Mo ini nggak pernah mau ngumpul sama orang-orang. Esa ini nggak tahu kenapa, atau mungkin ada permasalahan sama orang-orang. Esa ini nggak tahu, tapi yang Esa ceritakan tuh seperti itu. Jadi Pak Mo ini itu nggak pernah mau dekat atau berkumpul sama orang-orang tersebut, termasuk pada Pak D Supri, yang beliau itu adalah adik iparnya sendiri. Nah, si Esa ini deket banget sama Pak D Supri ini, sama orang-orang tetangga-tetangga lain deket banget. Nah, anehnya Pak Mo ini orangnya itu tiba-tiba kok deket sama si Esa. Tiba-tiba itu ngajak ngobrol biasa. Pak Mo tuh ngajak ngobrol, dan beliau itu malah sering minta rokok ke Esa. Si Pak Mo ini suka ngajak ngobrol Esa. Kadang-kadang juga si Esa ini nawarin ketika di warung, "Pak Mo, kopi Pak Mo." Terus Pak Mo nya pun, "Iya, nggak apa-apa, satu," dan dibayari oleh si Esa. Lambat laun orang-orang ini ngomong ke Esa. Suatu hari tuh ngomong ke Esa, "Sa, Pak Mo itu aneh. Pak Mo itu aneh. Orangnya ini punya, tapi pelitnya minta ampun. Bahkan untuk merokok pun Pak Mo ini minta. Jangan nyampe kamu itu dimanfaatin sama Pak Mo. Kamu cuma dimintai rokok, terus disuruh beliin kopi." Nah, si Esa pun ini menjawab, "Oh iya, nggak apa-apa Pak D. Orang cuman rokok sama kopi aja kok." Jadi si Esa ini jawab seperti itu. Si Esa ini sama sekali nggak keberatan. Terus Pak D itu bilang, "Oh ya udah, yang penting aku udah bilangin kamu ya," bilang gitu. Nah, pada suatu hari seperti biasa ayahnya ini pulang ke Jawa. Karena biasanya ayahnya itu pulangnya itu 4 bulan sekali atau 5 bulan sekali. Nah, ini memang waktunya ayahnya itu untuk pulang. Akhirnya dititipkanlah gudang sama pekerjaan-pekerjaan yang di gudang itu kepada Esa. Esa tentu saja nggak keberatan. Akhirnya ayahnya pulang ke Jawa dan Esa pun ya beraktivitas seperti biasa. Nah, pada suatu waktu Pak Mo ini datang ke situ. Sa, jawab, "Iya Pak Mo, ada apa Pak Mo?" "Ini loh, aku punya jam." Jadi si Pak Mo ini menawarkan sebuah jam tangan. "Ini loh, saya punya jam, lama nggak kepake. Jam ini jam mahal, biasanya itu harganya sekitar 2 juta. Nah, ini aku jual sama kamu, kalau kamu mau beli aja 700. Karena si Esa ini memang gak punya uang, dalam artian uang juga masih dikasih sama ayahnya. Jadi si Esa ini pun menolak dan bilang, "Maaf ya Pak Mo, saya gak punya uang. Mungkin nanti aja kalau saya sudah punya uang." Terus Pak Mo menjawab, "Oh ya sudah, gak apa-apa. Kalau gitu biar tak tawarin ke teman-temanku sopir." Dan Pak Mo pun balik dan menaiki mobilnya. Beliau keluar beraktivitas seperti biasa. Nah, pada keesokan harinya, waktu itu si Esa ini di kampus. Tiba-tiba ayahnya ditelepon, "Sa, kamu dengar kabar nggak?" "Loh, kabar apa ya?" "Itu loh, Pak Mo meninggal dunia." "Loh, innalillahi wa inna ilaihi rojiun." "Loh, kapan ya?" "Loh, kejadiannya itu udah tadi pagi waktu di POM." "Loh, kok bisa ya?" "Nggak tahu, ayah ini cuman dapat kabar dari Pak RT.
Nah sekarang kamu pulang, barangkali di rumah dukanya itu perlu bantuan sama tetangga-tetangga yang lain. Kamu pulang ya? Oh iya ya, iya saya pulang. Nah saya pun ini sangat kaget. Ternyata pertemuan terakhir dengan Pak Mo ini ya waktu menawarkan arloji itu. Saya ini bener-bener gak nyangka kalau itu adalah pertemuan terakhirnya. Akhirnya si Esa pun ini pulang. Ketika nyampe di gudang, si Esa ini pun langsung ke rumah duka, karena kebetulan rumah dukanya ini berada di depan gudang, cuman di persimpangan jalan. Nah waktu itu beliau tanya kepada Pak Supri yang adik iparnya Pak Mo ini. Nah Pak Supri itu bercerita kalau waktu itu Pak Mo ini lagi ngantri solar di POM. Seperti biasa kalau di Kalimantan Selatan itu antri solar tuh bisa nyampe 1 km. Nah karena lama, biasanya sopir-sopir itu ada yang ke warung dulu, makan dulu, ada yang duduk-duduk di samping jalan. Nah si Pak Mo ini berdiri di samping jalan sambil berokok santai. Nah tahu-tahu ada sebuah mobil itu menabrak si Pak Mo ini, hingga Pak Mo ini pun langsung meninggal di jalan itu, meninggal di tempat. Dan di situ orang-orang pun langsung menolong Pak Mo. Ada sebagian juga orang yang untuk mengejar mobil tersebut, tapi mobil tersebut tidak dapat ditangkap oleh orang-orang. Dan akhirnya jenazah Pak Mo pun, nah singkat cerita, jenazah Pak Mo pun ini pun udah datang. Di situ orang-orang sudah siap, jenazahnya ini sudah datang, dan akhirnya dilakukanlah prosesi pemakaman tersebut. Gak ada masalah dan gak ada kendala sama sekali sampai prosesi pemakaman itu selesai. Nah di malam pertama si Esa ini pun agak takut, karena waktu itu si Esa ini sendirian, ayahnya kan lagi pulang ke Jawa. Nah di situ biasanya Esa ini kan sama anak buah dari ayahnya, ada 3 orang. Nah 3 anak buahnya ini pun memang pulangnya itu pasti larut malam. Jadi Esa ini pun sendiri. Akhirnya si Esa pun pergi ke warung. Waktu itu sekitar jam 7 malam. Si Esa pun pergi ke warung yang ada di samping gudang. Di situ yang punya warung namanya Budesul. Nah Budesul ini punya anak namanya Abai. Singkat cerita dia ajaklah si Abai ini untuk nginep di gudangnya Esa. Nah waktu itu ketika mereka berdua ini, si Abai dan Esa ini lagi nonton TV, si Abai itu bilang, "Mas, kok bau gosong ya? Bau gosong apa ini?" Nah waktu itu si Esa bilang, enggak ada bau kok." Akhirnya dicari di situ, barangkali ada kabel yang konslet atau apa. Akhirnya dicari, ternyata nggak ada. Nah lama kelamaan si Abai ini bilang, "Mas, saya kok merinding ya mas." Tuh merinding kenapa gitu? Nggak tahu kenapa, saya kok merinding. Boleh nggak mas saya tidur duluan? Oh ya udah, boleh, silakan tidur. Tidur di dalam kamar nggak apa-apa, atau di sini gelaran di sini juga nggak apa-apa. Nah akhirnya si Abai pun ini terusin untuk tidur di dalam kamar. Akhirnya si Esa pun sendiri di situ. Nggak lama setelah itu si Esa pun ini mematikan TV-nya. Jadi si Esa ini cuman main HP sambil berokok. Nah nggak lama dari itu si Esa ini merasakan hawanya ini agak dingin, terutama di bagian leher. Nah si Esa ini merinding. Setelah itu tiba-tiba ada ketokan dari pintu. Nah yang anehnya ini, ketokannya itu nggak seperti ketokan pada umumnya. Ketika misalkan
suara ketokan itu biasanya kayak tok 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 tok. Nah, ini suara ketokannya itu yang Esa ceritakan itu seperti kayak duk duk duk. Jadi cuma sekali. Esa pun ini pun ragu. Akhirnya Esa pun ini memberanikan diri membuka pintu itu. Setelah dibuka pintu itu, Esa pun nggak melihat siapapun di situ. Dan dilihat di luar juga nggak ada apapun, sepi semuanya. Akhirnya Esa pun tutup pintu. Gak lama setelah itu, Esa pun masuk lagi ke dalam gudang. Nah, akhirnya si Esa ini dengar lagi bunyi ketokan. Duk, duk, duk. Si Esa ini nggak mau lagi bukain pintu karena tahu di situ nggak ada orang, dan Esa pun ini mulai takut. Akhirnya Esa pun ini mengabaikan hal itu. Esa ini terus main HP sambil menghilangkan rasa ketakutannya itu dengan melihat-lihat video di YouTube. Akhirnya si Esa pun ini dengar dari luar, Esa. Si Esa pun itu seketika langsung ketakutan karena yang didengar itu suaranya Pak Mo. Si Esa ini sangat tahu persis suaranya Pak Mo. Esa pun akhirnya masuk kamar, tapi suara itu pun gak berhenti, malah berpindah ke sebelah kamar. Nah, si Abai ini masih tidur di situ. Si Abai sudah tidur, suaranya ini pun berubah. Esa pun langsung narik selimut dan ngumpet. Jadi Esa ini benar-benar ketakutan malam itu. Baru pertama kali dalam hidupnya Esa ini bercerita kalau Esa ini diganggu seperti itu. Nah, gak lama suara itu pun hilang. Waktu Esa ini gak bisa tidur. Nah, ketika Esa ketakutan tadi, Esa itu lupa mematikan lampu di dalam gudang itu. Nah, kamarnya Esa ini gak ada pintunya, cuman pakai korden. Waktu si Esa ini mau untuk mematikan lampu, Esa ini melihat di balik korden itu ada sosok bayangan pocong. Dan akhirnya Esa pun ini pun langsung bangunin Abai. Bay, bangun Bay. Akhirnya Abai pun ini bangun, terus tanya, kenapa mas? Itu Bay, pocong. Si Esa bilang seperti itu ke Abai. Terus si Abai pun bilang, oh mas, jangan nakutin mas. Akhirnya si Esa sama si Abai ini pun sangat ketakutan di situ, gak berani ngapa-ngapain. Jadi si Esa sama si Abai cuman berani sembunyi di balik selimutnya itu. Sampai di pagi harinya, Esa ini gak bisa tidur sama si Abai itu. Nah, singkat waktu, setelah bangun, akhirnya si Esa sama si Abai pun bangunnya kesiangan. Nah, pada waktu itu si Esa ini bangun sekitar jam 9 siang. Si Abai pun pamit pulang. Dan akhirnya Esa ini buka pintu pagar gudangnya. Nah, di situ dia lihat ke kamar-kamar karyawan yang lain. Mereka ini nggak ada semua loh. Kok jam segini sudah nggak ada orang-orang ini? Kok nggak kerja apa? Kan pikir Esa seperti itu. Nah, nggak lama setelah itu datanglah karyawan-karyawannya ini. Ditanya sama Esa, loh Pak D, kok baru balik Pak D gitu. Nah, di situ Pak D ini sama dua karyawan yang lain ini cerita bahwa waktu itu sekitar jam 1 malam mereka bertiga ini pulang. Seperti biasa kalau malam mereka itu suka jalan-jalan, ngopi, nongkrong ke teman-teman yang lain sama perantauan. Mereka ini pulang dan membuka pintu pagarnya itu. Setelah membuka pintu pagarnya, tiba-tiba
mereka ini dengar suara. Baru pulang, Le. Nah, si mereka ini kayak tahu itu suara siapa, seperti nggak asing. Waktu itu ditolehlah ke belakang mereka, dan ternyata di belakang mereka itu ada sosok pocongnya Pak Mo. Kepalanya ini mengeluarkan darah, dan yang bikin seram itu si Pak Mo ini tersenyum menyeringnya lebar gitu, seperti itu. Nah, mereka semua ini langsung panik kabur, bahkan ada salah satu itu nyampe nabrak pagar saking ketakutannya melihat pocong itu. Dan mereka ini balik, nggak berani lagi pulang ke gudang. Mereka memutuskan untuk balik lagi ke kosannya temennya, dan akhirnya pagi-pagi itu baru berani pulang. Sekitar jam 9 itu baru mereka berani pulang karena kejadian tadi malam itu. Nah, itu yang diceritakan oleh Pak D. Nah, si Esa ini pun bilang, loh, saya juga gitu Pak D. Akhirnya si Esa ini cerita tentang kejadian-kejadiannya itu waktu malam itu sama si Abai itu, dan ternyata nyambung. Akhirnya si Esa ini pun beraktivitas seperti biasa. Dia berangkat ke kampus. Dia cerita pada salah satu temennya, ini namanya Juni. Nah, si Juni ini orangnya ini pemberani dan gak percaya hal seperti itu. Si Esa cerita ke Juni dan teman-teman lain. Akhirnya Juni ini bilang, kita kan ada tugas nih, gimana kalau kita ngerjain tugasnya ini di tempatnya Esa? Aku juga penasaran, apa benar memang hal seperti itu ada. Nah, si Juni ini kayak seolah-olah menantang waktu itu. Akhirnya si Esa pun, boleh kalau memang pengen ngerjain di tempatku, boleh. Nah, waktu itu singkat cerita, datanglah waktu itu si Juni ini bersama dengan Arif. Mereka berdua datang ke tempat Esa sekitar habis maghrib. Mereka pun mengerjakan tugas seperti biasa sambil minum kopi. Nah, sekitar jam 8 malam, si Juni ini tanya ke Esa, "Sa, kamar mandinya di mana?" Dibilang sama Esa, kamar mandinya itu di ujung pagar itu, sekitar 50 meter dari gudang. Nah, akhirnya Juni pun ini pamit untuk pergi ke kamar mandi. Terus dibilang sama Esa, "Yakin kamu berani ke sana sendiri? Nggak takut?" Nah, si Juni bilang, "Alah, nggak ada, hantu-hantu tuh nggak ada." Si Juni pun berkata seperti itu. Akhirnya si Juni pun ini jalan menuju kamar mandi itu. Ya, jalan biasa seperti biasa. Dilihati saja sama Esa waktu itu dia jalan. Akhirnya si Juni pun masuk kamar mandi. Nah, di sini, nggak lama setelah itu, si Juni ini pun teriak-teriak dan lari dari kamar mandi itu. Bahkan celananya ini pun belum juga dipakai, belum dinaikin, jadi lari gitu seolah-olah itu ada sesuatu yang menakutinya. Nah, si Esa sama si Arif ini pun akhirnya menyusul ke si Juni itu. "Ada apa, Jun? Ada apa?" gitu kan. Akhirnya si Juni pun ini langsung masuk ke dalam gudang. Terus dia bercerita bahwa waktu dia di dalam kamar mandi itu, dia itu mendengar ada ketokan duk duk duk. Gak dihiraukan sama si Juni ini. Si Juni tetap main HP di dalam kamar mandi itu. Gak lama setelah itu, si Juni ini merinding karena seolah-olah ada yang meniup di lehernya. Nah, waktu ketika di senteri ke belakang, nah di situ nampak jelas, di situ ada pocong di samping belakang kepalanya itu, ada muka pocong. Mukanya ini hancur, kepalanya ini berdarah-darah dan sangat menyeramkan. Sambil waktu itu disenteri Juni dengan jelas, itu kelihatan sekali pocongnya ini tersenyum menyeringai lebar. Dan di situ pun Juni pun langsung lari, menggedor-gedor pintu. Akhirnya lari, ketakutan, nyampe lupa untuk mau naikkan celananya lagi.
Dan di situ pun mereka bertiga ini sangat ketakutan, ditutuplah pintu gudangnya itu. Akhirnya mereka ini bersembunyi di dalam gudang itu. Dan akhirnya mereka bertiga ini pun sepakat untuk tidur di gudang tersebut. Dalam artian ini si Juni sama si Arif ini gak berani pulang karena kejadian tersebut. Nyampe keesokan harinya baru si Juni ini pamit untuk pulang, dan masih di raut wajahnya itu masih benar-benar ketakutan, pucat, karena Juni ini belum pernah melihat penampakan seseram itu. Nah, akhirnya si Esa pun ini pergi ke warung itu untuk makan siang, karena waktu itu si Esa ini sangat kelaparan. Nah, akhirnya pergi ke warung Bu Desul. Nah, waktu itu si Esa ini iseng cerita ke Bu Desul, dan di situ pun Bu Desul pun mengiyakan atau seolah-olah memang percaya. Dan akhirnya Bu Desul ini bercerita bahwa di malam pertama itu juga waktu si Abai ini menginap di gudangnya Esa, di situ Bu Desul ini sendirian di warung tersebut. Nah, sekitar habis Isya, Bu Desul ini sholat Isya. Waktu sholat Isya itu gak ada kejadian yang aneh-aneh. Nah, setelah sholat Isya, beliau ini masih zikiran. Nah, dari situ ini Bu Desul ini mendengar ada suara, "Mbak Sul, duk duk duk, Mbak Sul." Kayak ada yang mengetok pintunya itu. Dan akhirnya Bu Desul ini membukakan pintunya, masih pakai mukena. Ternyata yang dilihat itu adalah sosok pocongnya Pak Mo. Di situ Pak Mo ini bilang, "Jam segini kok udah tutup, Mbak Sul?" Nah, di situ Bu Desul ini langsung lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, kayak terpaku karena kaget melihat sosok pocong itu yang sangat menyeramkan sambil tersenyum lebar itu. Bu Desul ini pun jatuh. Dan akhirnya sekitar beberapa waktu Bu Desul ini sadar, tapi pocong itu sudah nggak ada. Akhirnya ditutuplah pintunya dan Bu Desul ini tidur.